Spoiler Throne of Steel episode 35. Di akhir episode 34 di grup kedua, akan ada pertarungan antara Chai-Er dan Lee Sin. Banyak orang yang tertarik dengan pertarungan ini. Chai-Er adalah assassin yang kekuatan masih belum ditampilkan, sedangkan Lee Sin terkenal dengan mawar yang gagah. Namun di saat orang-orang menantikan pertarungan yang sengit, Chai-Er mengundurkan diri dari pertarungan kali ini dan membiarkan Lee Sin mengambil poin. Chai-Er tidak ingin menyakiti kakak Hao Chen. 一边是英姿飒爽的地狱玫瑰，一边是刺客里最神秘的1号选手，看起来这场比赛一定很精彩。 Beralih ke grup 3. Setelah pertarungan Hao Chen dan Xing Xuan selesai, yang akan bertarung selanjutnya adalah Wang Yuanyuan dengan Cheng Ying-er. Awalnya setelah pertarungannya selesai, Hao Chen ingin pergi dan menunggu Chai-Er di tempat biasanya. Namun ketika wasit mengumumkan dua orang yang akan bertanding ini, Hao Chen tertarik ingin melihat keduanya. Wang Yuanyuan dari kuil prajurit, sedang Cheng Ying-er dari kuil summoner. Pertarungan terjadi, Wang Yuanyuan menyerang untuk melawan Cheng Ying-er mengeluarkan bola kristal spiritualnya. Energi spiritual Cheng Ying-er menyebar membuat pertahanan halus. Cheng Ying-er lanjut ingin menyerang balik. Ying-er membuka keterampilan gerbang pemanggilan makhluk. Seluruh arena bergetar dengan pemandangan ini. Hao Chen juga mengamati terus-menerus. Wang Yuanyuan yang menghadapi tekanan besar ini segera bersiap. Sebuah permata telah disiapkan Wang Yuanyuan dan akan memasukkannya ke perisai besarnya. Kemungkinan ini adalah keterampilan rahasia dari Wang Yuanyuan. Ketika Wang Yuanyuan akan bertindak, hewan panggilan Cheng Ying-er sudah keluar. Saat melihat hewan yang keluar, Wang Yuanyuan membatalkan niatnya menggunakan permata di tangan kirinya. Wang Yuanyuan berhenti karena yang keluar dari gerbang yang sangat mendominasi itu adalah seekor domba kecil. Sangat tidak cocok dengan ekspektasi semua orang. Gerbang pemanggilan makhluk adalah keterampilan yang digunakan oleh para spiritual kelas 8. Biasanya makhluk yang sangat kuat yang akan keluar. Cheng Ying-er pernah memanggil hewan di tingkat 8, tapi kali ini tidak seperti itu. Cheng Ying-er bisa menggunakan keterampilan di tingkat 8, namun pengendalian masih tidak jelas. Hewan yang dipanggil masihlah acak. Sayangnya, pada pertarungan kali ini, Cheng Ying-er menghadapi nasib sialnya. Cheng Ying-er terpaksa mengakui kekalahannya. 就是他，召唤万物为己。小妹妹，还真不错呀。原来，那个召唤出8级地狱三头拳的小姑娘，应该是只有8阶灵帝才能够使用的技能。 Setelah pertandingan ini selesai, Hao Chen segera pergi, ada janji bertemu dengan Chai-er. Hao Chen tiba lebih dahulu. Ketika mereka sudah dekat, sebuah simbol muncul di dahi Hao Chen. Bukan hanya itu, sebuah portal juga muncul dan menarik Hao Chen masuk. Chai-er mencoba menolong, namun ia gagal. Chai-er sangat cemas dan mencari informasi tentang portal yang membawa Hao Chen. Setelah pergi bertanya, Chai-er akhirnya tahu bahwa Hao Chen telah dipindahkan ke alam lain. Ini mungkin saja berkaitan dengan hewan panggilan Hao Chen. Tidak ada cara untuk membantu Hao Chen kembali. Hao Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri jika ingin kembali. Dan jika Hao Chen tidak kembali, berarti kematian. 他回不来了。那就证明他死在了另一个位面。 Hao Chen yang telah dipindahkan ke dimensi lain. Ini adalah tempat yang gelap dan dipenuhi aura kematian. Hanya ada satu alasan dipikirkan Hao Chen kenapa ia berada di sini. Itu pasti panggilan dari Hao Yu. Memasuki Gao Hao Chen bertemu Hao Yu, namun keadaan Hao Yu sangat lemah. Hao Yu saat ini dalam keadaan akan berevolusi. Saat berevolusi itu akan menjadi saat terlemahnya, dan musuh pasti akan menyerang. Jadi Hao Yu memanggil Hao Chen untuk meminta perlindungan. 皓月，等着我。 Nah, itu dulu spoiler episode 35. Apakah yang akan terjadi dengan Hao Chen di dunia Hao Yu? Kita akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.